Oke, selanjutnya mengenai ukuran pemusatan data atau dispersi data ya. Tadi ya. Oh, maaf, ukuran penyebaran data atau dispersi data. Ini digunakan untuk data tunggal ya. Sekali lagi materi hari ini datanya bersifat data tunggal atau data tersebut tidak hanya dijabarkan saja. Dijabarkan seperti ini, tidak dibentuk frekuensi. Oke, yang pertama adalah range. Range adalah jangkauan. Jadi ukuran dispersi atau penyebaran, dispersi ini penyebaran ya, yang paling mudah dihitung karena memperhatikan nilai yang paling besar dan yang paling kecil. Jadi rumus dari range atau jangkauan, data terbesar dikurangi data terkecil. Misalkan di data ini, data terbesarnya adalah 310, terkecilnya 200, sehingga range-nya adalah 110. Kemudian varians dan standar deviasi. Standar deviasi adalah ukuran dispersi atau penyebaran yang paling sering digunakan. Nilai standar deviasi menjelaskan seberapa dekat nilai data dengan mean atau rata-rata. Standar deviasi adalah nilai akar dari varians. Jadi kalau varians itu sigma kuadrat, kalau standar deviasi sigma saja ya, karena di akar. Jadi rumus ini tinggal di akar saja. Kalau standar deviasi, kalau varians rumusnya menggunakan rumus yang ada di file ya. Rumus varians adalah sigma kuadrat sama dengan sigma jumlahan, xi min mu adalah rata-rata, dikuadratkan dibagi n. N adalah banyaknya data. Jadi nilai observasi dikurangi rata-rata dikuadratkan untuk data pertama, kemudian dijumlahkan observasi kedua, dikurangi rata-rata dikuadratkan sampai observasi ke n. Dikurangi rata-rata dikuadratkan, kemudian semua dijumlah, kemudian dibagi n. Kemudian untuk varian sampel ini menggunakan S. Jadi kalau populasi sigma, sampel S kuadrat, kemudian rata-ratanya X bar. Kalau ini mu. Jadi sama ya. Observasi dikurangi rata-rata dikuadratkan. Ini dijumlahkan dari data pertama sampai data ke N. Jadi observasi pertama dikurangi rata-rata dikuadratkan, ditambah observasi kedua dikurangi rata-rata dikuadratkan sampai observasi ke N dikurangi rata-rata dikuadratkan dibagi N-1, jumlah data dikurangi 1. Kemudian contoh langsung ya, misalkan untuk data yang tadi kita cari rata-ratanya dulu sehingga rata-ratanya sebagai berikut 235,86. Kemudian variansnya, ini kenapa menggunakan X bar Bu? Karena ini datanya hanya sampel saja. Banyaknya lampu yang diproduksi perusahaan, ini kan tidak mungkin lampunya hanya 7 saja. Jadi ini pasti datanya sampel, seperti itu. Setelah diperoleh rata-ratanya, kita cari variansnya. Berarti variansnya karena datanya sampel, maka variansnya S kuadrat ya. Jadi data pertama 240 dikurangi rata-ratanya 235,86 dikuadratkan, kemudian data kedua 210 dikurangi rata-ratanya dikuadratkan. Ini titik-titik artinya polanya sama untuk data ketiga 456 ya. Jadi 310 dikurangi rata-rata dikuadratkan, 241 dikurangi rata-rata dikuadratkan ditambah ya. Sampai data terakhir yaitu 200 dikurangi rata-ratanya dikuadratkan. Kemudian dibagi N-1 yaitu 7-1. Sehingga hasil variansnya adalah 1296,77. Untuk mencari standar deviasinya, maka nanti tinggal nilai ini di akar. Kemudian koefisien variasi atau CV. Koefisien variasi dinotasikan CV yang mana tadi ya? Yang menunjukkan standar deviasi sebagai persentase dari mean. Koefisien variasi bukanlah suatu unit pengukuran, melainkan suatu persentase saja. Koefisien variasi untuk populasi
maka menggunakan sigma dibagi mu. Artinya standar deviasi dibagi rata-rata dikali 100%. Untuk sampel, S standar deviasi dibagi rata-rata dikali 100%. Nah, tadi kalau varians itu kan S kuadrat, maka S itu nilai varians di akar, begitu ya. Contoh di sini, koefisien variansi dari data yang ada, maka kita cari dulu standar deviasinya, S-nya. S-nya akar dari varians. Tadi diperoleh variansnya 1296,7, maka di akar nilainya 36,01. Sehingga CV-nya S per rata-rata dikali 100%, sehingga diperoleh nilai 15,27%. Oke, saya rasa cukup ya. Ini hanya penjelasan saja kalau di sampel di populasi mu, di populasi rata-rata mu dan varian sigma, kalau di sampel rata-rata X bar dan varian atau standar deviasi S. Oke, saya rasa cukup. Jika ada pertanyaan, silahkan Anda ditanyakan di grup ya. Untuk minggu ini tidak ada tugas karena sudah ada tugas di minggu kemarin. Terima kasih. Assalamualaikum.